Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi semua listeners, selamat hari Jumat. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Pagi hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan satu inspirasi menarik dalam Smart Happiness. Ini topik yang sangat menarik dan juga mungkin sangat hangat ya untuk Indonesia. Kayaknya hangatnya itu nggak habis-habis gitu kalau kita ngomongin tentang korupsi ya. Selalu ada, selalu selalu gempar gitu ya kita dibuatnya oleh sosok-sosok yang melakukan tindak kriminal ini. Tapi kita akan membahas apa sih bedanya mencuri dan korupsi ya. Apakah hanya di kalangan-kalangan tinggi saja nih korupsi terjadi ataupun pencurian terjadi? Kita akan membahasnya dalam Smart Happiness dan kami ucapkan selamat pagi juga untuk Anda yang menyimak secara streaming ataupun live YouTube kami. Selamat pagi. Semoga Anda mendapatkan insight menarik pagi hari ini. Dan Audrey Juana akan menemani Anda, listeners. Seperti biasa kita akan serap insight menarik dari motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, ini Nah, studio sudah nuansa Christmas masa gitu Natal ya. ya? Ya, Iya, betul. Kita sudah memasuki minggu kedua. Ini siaran kita kedua kali di bulan Desember. Sudah semakin betul, dekat betul. dengan akhir tahun, jadi kita harus banyak-banyak refleksi gitu ya, Pak Betul Arfan ya. sekali, Audrey. Dan Ya, hari ini kita bahas tentang apa beda mencuri dan korupsi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu dari satu lagu T.Y. Dolla $ign tadi ada Stealing ya Pak Arfan. Kenapa pilih lagu ini? Silakan. ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi mungkin smart listener bertanya-tanya kok tumben-tumbenan membahas mengenai korupsi ya. Betul. Nah, itu tentu saja ada konteksnya ya, karena besok ya tanggal 9 Desember 2023 itu kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, itu. Sedunia, oke. Ya, jadi itu setiap tanggal 9 Desember kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, itu jadi itulah sebabnya kita akan coba angkat topik ini nanti. Coba kita lihat apa sih hubungannya antara korupsi dengan kebahagiaan, antara korupsi dengan kesenangan gitu ya. Dan apa sih bedanya sebetulnya korupsi dengan mencuri? Karena banyak orang yang tidak memahami gitu. Apa sih bedanya korupsi dengan mencuri? Ya, saya coba dalam rangka mempersiapkan acara ini, Oke. saya cari browsing kemana-mana, nggak ketemu itu perbedaannya antara korupsi Korupsi dengan dan mencuri. mencuri. Ya, ada sih eh, makalah-makalah ya yang dibuat oleh pakar-pakar itu. Korupsi adalah begini-gini-gini, kemudian mencuri begini-gini. Tapi bukan itu sebetulnya yang saya inginkan gitu. Bukan itu yang saya ingin bahas sebetulnya dalam Hmm. talkshow kita pada pagi hari ini. Nah, itu yang pertama catatan dari saya, Audrey. Oke. Yang kedua kan sebagaimana biasa kalau mempersiapkan talkshow saya selalu mencari lagu kan gitu. Ya. Yes. Karena memang seakan-akan udah jadi trademarknya kalau Smart Happiness tuh harus lagu dulu gitu ya. Lagu. Yes. Dan itu sudah kita lakukan cukup lama ya. Mungkin saya kira Ah, 10 tahun belakangan ini gitu ya. oke. Nah, sayangnya gitu ketika kita cari lagu mengenai korupsi itu agak susah ternyata. Mhm. Lagu mengenai korupsi, kalaupun ada, itu genrenya nggak masuk buat Smart FM gitu. Yes. Karena itu lagu-lagu yang anti kemapanan gitu ya, anti establishment dan sebagainya. Jadi beatnya tuh nggak akan masuk dengan genre Smart FM. Karena itu kemudian kemarin itu saya cari lagu yang kaitan sama mencuri. Kalau Hmm. kalau begitu kan kita topiknya mencuri, apa bedanya dengan korupsi? Nah, mencuri juga ternyata yang saya maksud itu mencuri dalam pengertian yang berbeda yang Ya. eh, kita dapatkan dengan lagu ini. Jadi judul lagu ini Stealing Mhm. ya dari Ty Dolla. Stealing ini artinya kan mencuri gitu ya. Tapi ternyata ini dan lagunya juga sangat enak ini ya. Dan lagu ini juga sudah ditonton oleh 3,3 juta orang di Oh. YouTube ya. Hmm. 3,3 juta orang ya. Nah, tapi lagu ini mencurinya mencuri yang berbeda ya gitu ya. Yes. Yaitu mencuri hati. Oke, mencuri hati. Tapi katanya ya si Ty Dolla ini dalam lagu ini dia sampai bilang, "Mama, please don't judge me cause I'm a criminal." Ya, Ibu tolong jangan menghakimiku karena aku seorang penjahat, seorang kriminal. Ya, Mama, I know you love me even though I'm a criminal. Ibu, aku tahu engkau tetap akan mencintaiku meskipun aku seorang kriminal, seorang penjahat. Nah, karena itu kita pengen tahu lagi, penjahat kayak apa sih ya gitu ya, kok Yes. seperti ini. Nah, dia bilang, "No, it's not subliminal. Ya, no, it's not terminal.
Ya, tidak, itu bukan hal dalam bawah sadarku. Tidak, dan ini bukan sesuatu yang final, yang terminal, ya. Oh, it's emotional. Itu sesuatu yang emosional, dia bilang gitu. Apa itu? Stealing all these bitches heart. Oh, gitu, dia bilang gitu ya. Oh, Mencuri hati semua wanita ini. Oh, dan dia ini kebiasaannya dia mencuri hati, ya, kemudian membuat orang itu jatuh cinta sama dia. Nanti nggak lama dia akan memutuskan oke. cintanya gitu, membuat mereka Meninggalkan ya. semua patah hati gitu. Jadi Oke. itu makanya dia akhirnya dia menyadari itu dan dia mengatakan, ya kalau gini nih saya jahat nih sebenarnya gitu ya, ya Mhm. karena ini mempermainkan orang lain ya. Nah, Tuh. jadi ini mencuri hati. Nah, ya tapi nanti Oke. kita akan bahas dalam talk show kita pada pagi hari ini mencuri yang berbeda tentu saja, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, yang bukan milik kita untuk kepentingan kita. Yes, jadi Itu. bukan mencuri hati ya kita bahas pagi hari ini, tapi mencuri sesuatu Ya. yang bukan hak kita. Oke, tapi bicara tentang korupsi sendiri, aku yakin Pak Arfan juga pasti sudah mengumpulkan data-data terkini gitu ya. Kalau kita lihat juga akhir-akhir ini dari sosok-sosok yang tidak terduga yang melakukan korupsi Ya. khususnya di Ya. Indonesia. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang korupsi sedunia itu emang habitnya cukup tinggi kah? Atau jangan-jangan cuma di Indonesia aja nih yang kita lihat pergerakannya atau statistiknya cukup meningkat, Pak Arfan? Ya, saya kira di mana-mana sama ya kan. Tentu saja Indonesia adalah termasuk yang paling parah gitu ya. Indonesia adalah negara di mana banyak orang yang selalu berpikir mengambil kesempatan, mengambil keuntungan gitu kan. Indeks korupsi kita kan juga parah ya, cukup Yes. cukup parah ya. Jadi itu kan ada rankingnya gitu ya. Pasti ada negara-negara di mana orang lebih percaya satu sama lain, indeks kepercayaannya juga tinggi gitu ya, di mana angka korupsi itu bisa menjadi rendah gitu. Seperti negara-negara di Skandinavia yang Oke. selalu terpilih sebagai negara terbahagia sedunia gitu. Mhm. Kalau kita melihat negara-negara paling bahagia sedunia itu apa sih, apa namanya, indikatornya gitu, atau apa namanya, ukurannya apa sih gitu ya. Nah, salah satu ukuran kan ada 6 ukuran tuh ya, ada Mhm. 6 indeks gitu ya di kaitan dengan negara yang paling bahagia sedunia. Salah satunya adalah persepsi terhadap korupsi. Oke. Salah satu ukurannya itu adalah persepsi terhadap korupsi. Korupsi. Nah, di Indonesia itu kenapa? Indonesia itu kalau diukur itu selalu ada di nomor seratusan gitu. Hmm. Sebagai negara paling bahagia sedunia nomor seratusan. Tapi kalau negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Islandia, Norwegia, Belanda, ya, kemudian juga Kanada, gitu kan? Yes. Itu kan selalu muncul di negara-negara top 10 gitu, Mhm. atau paling nggak top 20 lah gitu ya, untuk negara terbahagia sedunia. Nah, salah satunya yang membuat mereka menjadi negara terbahagia sedunia adalah karena rakyatnya percaya Mhm. pada pejabat-pejabat ya, pada pemerintah gitu ya, bahwa pemerintah itu akan amanah gitu, tidak akan sembarangan gitu memperlakukan pajak mereka gitu untuk sesuatu yang nggak jelas, apalagi untuk dikorupsi gitu. Nah, itulah yang membuat negara-negara itu selalu jadi langganan Yes. kalau kita melakukan survei negara paling bahagia sedunia. Jadi salah satunya itu yang paling penting adalah itu, Oke. persepsi terhadap korupsi. Oke, itu baru Betul. satu poin ya. Nanti kita Ya. lihat sebenarnya kaitannya seperti apa gitu ya. Kebahagiaan dengan korupsi dan juga mencuri ya. Kita akan ajak juga small listeners untuk berkomentar gitu ya terkait dengan ini, terkait dengan mencuri dan juga korupsi. Silakan Anda boleh share pendapat Anda di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat tetaplah bersama kami. Oke, Smart Listeners, kita sambung lagi Smart Happiness ya dalam pagi hari ini. Dan yang pasti, Smart Listeners, kita masih menyambung perbincangan kita tentang apa beda mencuri dan juga korupsi. Dan pagi hari ini, kita akan langsung sambung saja karena beberapa respon sudah masuk nih, Pak Arfan ya. Kayaknya masyarakat Indonesia juga tertarik nih ya untuk membahas satu isu tentang korupsi. Tapi sebelumnya, Pak Arfan, kalau kita ngomongin tentang korupsi atau mencuri, sebenarnya em, ada satu mindset kah yang salah gitu ya? Kenapa seorang manusia gitu bisa melakukan hal-hal ini? Mungkin boleh dijelaskan dulu triggernya sebenarnya karena apa sih manusia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti ini, Pak Arfan? Silakan. Ya, jawabannya sederhana sekali ya, Audrey. Kenapa orang korupsi? Karena ingin bahagia. Oke. Itu aja. Hmm. Itu aja. Jadi, kalau kebahagiaan itu bukan menjadi sebuah tujuan, tidak mungkin orang mau mengambil resiko
gitu ya. Yes. Karena kalau korupsi itu kan sebetulnya resikonya juga cukup besar, ya, di mana nanti Anda akan tertangkap misalnya ya, kemudian nama baik Anda akan rusak, kepercayaan orang kepada Anda akan berantakan gitu, hancur gitu. Kan itu sebetulnya berat sekali gitu, ya. Tetapi kenapa ada orang tetap melakukan korupsi ya, apalagi sudah ada KPK, ada kepolisian, ada Kejaksaan Agung gitu ya. Kenapa tetap korupsi itu sulit diberantas? Ya karena setiap orang itu mencari kebahagiaan. Mhm. Jadi alasan korupsi itu adalah happiness Oke, sebetulnya. Kalau bukan karena kebahagiaan, orang tidak mau loh mempertaruhkan resiko sebesar itu gitu. oke. Tapi mari kita luruskan, karena kalau kita bicara tentang happiness, ini kan sesuatu hal yang harusnya ya Pak Arfan ya, tidak membuat orang-orang di sekitar kita itu kecewa ataupun mungkin merasa kesusahan, kesulitan, dampaknya buruk lah, negatif. Ini apakah benar-benar happiness atau happiness semu nih sebenarnya? Silakan. Ya, kalau kita tanya ke mereka ya, secara kita gali gitu ya, apa sih sebetulnya gitu. Happiness, Oke, kan cara menggali orang itu kan dengan menanyakan why kan, why 5 times kan. betul. Jadi kalau Audrey menjawab apapun, saya tanya kenapa, iya, iya, iya kenapa tapi gitu ya. Hmm, Jadi kan kenapa kamu korupsi? Ya saya misalnya kepingin punya uang yang lebih banyak lagi. Itu jawaban yang pertama kan. Kenapa kamu korupsi? Terus pertanyaan berikutnya kan, karena saya ingin punya uang yang lebih banyak lagi. mhm, Oke. Memangnya kenapa kamu ingin punya uang yang lebih banyak lagi? Kan digali lagi itu. yes. Kenapa? Ya karena saya ingin mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan hidup saya. Gitu. Udah dua why itu. Ya. Kan kita gali lagi, dalami lagi dengan why lagi. Mhm. Ingin mencukupi kebutuhan hidup loh. Tapi kan penghasilan Anda sudah lebih dari cukup sebetulnya. Emang masih kurang apa lagi gitu? Kenapa Anda masih merasa kurang gitu? Iya, karena kebutuhan hidup saya juga Tinggi. tinggi. Kan untuk orang yang selevel saya tuh kebutuhan hidupnya lebih tinggi daripada orang yang levelnya di bawah saya gitu. Dengan eh, jabatan yang saya miliki itu saya pasti punya kebutuhan. Itu ada konsekuensinya. Oke, udah tiga why. Terus apalagi memangnya kenapa lagi gitu? Ya. Apakah dengan penghasilan yang kamu miliki sekarang kamu tidak bisa mencapai itu? Oh, nggak bisa gitu. Kenapa? Memangnya kenapa? Ya karena kan ada yang namanya gaya hidup gitu. Gaya hidup saya itu kan harus selalu menyesuaikan diri dengan jabatan saya, dengan posisi saya gitu. Dulu waktu saya posisinya katakanlah ya masih masih jadi ketua RT gitu, Oke. maka saya dengan penghasilan eh, sekian saja udah cukup gitu. Sekarang kan saya udah meningkat jadi ketua RW, meningkat lagi jadi lurah, camat, dan seterusnya. Itu kan saya juga harus menyesuaikan diri dan kebutuhannya jadi tinggi, gaya hidupnya jadi berubah gitu. Terus ditanya lagi, emangnya kenapa sih kita harus selalu gaya hidup kita tuh harus selalu, ya kan kita harus apa namanya eh mencapai status Oke. tertentu gitu, harus dihargai. Emangnya dihargai itu buat apa sih? Gitu. Mhm. Pokoknya nanti ujungnya nanti akan ketemu. Ya, dihargai itu ya supaya saya merasa diri saya itu orang yang penting gitu. Hmm. Kenapa? Emang kalau jadi orang penting kenapa gitu? Ya saya merasa bahagia. Ujungnya Ah, pasti gitu. oke. Ujungnya pasti. Jadi jawabannya bisa beda-beda tuh. Misalnya, oh Iya. iya kan saya mau nyekolahin anak gitu misalnya. Oh iya kan saya mau membahagiakan keluarga gitu. Terus kenapa? Membahagiakan keluarga itu emang pentingnya apa gitu. Ujungnya pasti happiness. Pasti. Yes, yes, yes. Oke. Jadi ini alasan yang mungkin mereka buat gitu ya, bukan mereka buat ya, mereka rasakan ketika melakukan hal-hal tersebut. Samakah halnya dengan mencuri juga, Pak Arfan? Sama, sama. Sama. Oke. Eh, Mhm. mencuri kenapa ya? Karena saya ingin memiliki barang itu kan. Yes. Ditanya lagi, why? Terus kalau kamu memiliki barang itu emangnya kenapa? Mhm. Ya supaya saya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya. Oke. Kalau kamu mencukupi kebutuhan hidup, terus apa? Supaya apa? Bahagia. Jadi ujungnya semua selalu happiness.
Tetapi pertanyaannya, happiness menurut siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Yes. Happiness menurut dia, bukan happiness yang sebenarnya yang seringkali kita bahas dalam talkshow Smart Happiness ini gitu. Karena sebetulnya happiness yang diartikan oleh banyak orang itu adalah dalam pembicaraan kita, kosakata yang selalu saya gunakan itu adalah pleasure, Yes. yaitu kesenangan gitu. Nah, pleasure dan happiness itu dua hal yang berbeda. Kalau pleasure itu sesuatu yang menyenangkan secara indrawi gitu ya, Mhm. secara ragawi, secara fisikal gitu. Itu menyenangkan, tapi tidak secara batin gitu. Oke. Karena kalau happiness yang kita bahas dalam talk show ini selalu adalah happiness itu apa sih? Happiness adalah joy in peacefulness. Mhm. Happiness itu adalah kegembiraan dalam kedamaian. Ya. Jadi kita gembira tapi harus damai, ada sebuah ketenangan batin gitu. Nah, orang-orang yang melakukan korupsi itu gembira, tapi tidak dalam Damai. ya, tidak pernah damai dia pikirannya dan selalu akan terbawa, bahkan sampai mati pun itu akan terbawa bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang jahat gitu, yang tercela gitu, Audrey. Jadi kita harus luruskan, makanya talkshow seperti ini penting gitu, supaya orang itu paham gitu. Jangan sedikit-sedikit mengatakan untuk happiness, tapi dia tidak paham bahwa happiness yang dimaksud itu sesungguhnya adalah yang namanya pleasure dalam kosakata kita. Mhm. Seperti Oke, jadi kita sudah mendapatkan satu poin gitu ya. Mungkin di mata kita tuh adalah happiness gitu ya, hal-hal yang mungkin cukup keji ini gitu. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke root-nya happiness, ya itu sama sekali berbanding terbalik. Mungkin itu yang dinamakan pleasure seperti itu. Dan ini juga sudah ada respon Pak Arfan. Nanti mungkin boleh ya, dikomentari ya dari Pontianak dari Pak Alexandaro, kalau menurut saya Pak Arfan korupsi itu makan uang rakyat, terus juga negara, kelompok tim, salah satunya ya pasti di kalangan pejabat, terus ketua, pokoknya organisasi-organisasi tinggi. Kalau mencuri itu mengambil hak orang lain ya. Dan yang pasti juga ada respon lagi, kalau korupsi itu apakah masuk nih korupsi kebijakan, korupsi perasaan dan lain sebagainya. Nanti mungkin boleh ditambahkan ya Pak Arfan ya, sebenarnya kategori korupsi yang konteks happiness-nya salah itu korupsi yang seperti apa juga. Nanti kita akan bahas ya. setelah ini. Dan yang pasti small listeners yang masih ingin berkomentar, silahkan. Live YouTube kami juga bisa Anda pergunakan untuk saling menyapa, saling sharing, atau mungkin saling menyemangati untuk kejar target di akhir tahun ini ya. Di sekitar 3 sampai 4 minggu tersisa. Dan yang pasti kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah dalam Smart Happiness.